Pasca penahanan Andi Malarangeng, Komisi Pemberantasan Korupsi siap membidik tersangka lain yang diduga tersangkut dalam perkara korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selain Andi Malarangeng, KPK sudah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka sejak 10 bulan lalu. Sementara pembangunan proyek kompleks olahraga Hambalang hingga saat ini terlantar. Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Setelah hampir setahun Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Andi Malarangeng sebagai tersangka dalam perkara korupsi Hambalang, Badan Anti Rasuah Nasional itu baru melakukan penahanan terhadap mantan Sekjen Partai Demokrat itu pada Kamis lalu. Sementara Anas Urbaningrum yang juga pernah menjadi orang nomor 1 di Partai Demokrat hingga kini masih tetap bebas meskipun menyandang status tersangka korupsi dan suap Hambalang. Anas Urbaningrum yang resmi mengundurkan diri dari Partai Demokrat dan kini membidani lahirnya Perhimpunan Pergerakan Indonesia disangkakan menerima gratifikasi dari pelaksanaan pembangunan proyek Hambalang. Dari dulu, sekarang, sampai kapanpun juga saya tidak pernah menerima gratifikasi herir dari adikarya dalam konteks proyek Hambalang, kan? Sanggahan Anas Urbaningrum tidak serta-merta melunturkan sangkaan yang sudah disematkan kepada dirinya. KPK berjanji akan segera melakukan penahanan terhadap semua individu yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus Hambalang. Kemudian ada proses-proses pemberkasan itu yang menjadi hambatan bagi kita. Karena kalau pemberkasannya belum hampir selesai, maka kita tidak boleh buru-buru melakukan penahanan karena kita terikat di waktu 120 hari. Anas Urbaningrum yang mengawali karir politik dalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia itu pun begitu yakin dirinya siap jika sewaktu-waktu dijadikan tahanan KPK seperti Andi Malarangeng. Jadi kalau soal ditahan atau tidak ditahan itu kan hanya urusan tempat, kan? Tempat di luar atau di dalam gitu. Jadi meskipun saya kelasnya masih kecengan, ya kan? Kalau urusan itu ya 1000% siap lah, ya kan? Sementara itu pembangunan sarana dan prasarana olahraga Hambalang tidak pernah terselesaikan. Pembangunan yang dilakukan sejak 10 Desember 2010 dihentikan pada pertengahan tahun 2012 sejak geger korupsi dan suap dalam proyek Hambalang. Dari penelusuran tim redaksi, tidak ada aktivitas pembangunan yang dilakukan. Bahkan area yang direncanakan dijadikan kompleks pusat olahraga nasional ini tertutup. Ya, gedung yang berada di belakang saya ini seharusnya menjadi gedung olahraga pada proyek Hambalang. Namun kondisinya saat ini justru sebaliknya. Gedung tersebut terlihat hancur dan juga besi-besinya sudah mulai termakan oleh karat dan juga berpatahan. Kondisi yang sama juga dialami oleh beberapa gedung lainnya yang juga diabaikan pembangunannya semenjak 1 tahun yang lalu. Ya, proyek Hambalang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Namun sebaliknya justru mencoreng nama negeri ini. Proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang ini menyedot dana 2,5 triliun rupiah. Namun nyatanya, baru berdiri gedung yang rencananya diperuntukkan sebagai pusat kegiatan sekolah atlet dan masjid yang sudah siap. Padahal rencananya, lebih dari 20 gedung berdiri di area kompleks olahraga Hambalang. Tim Liputan, Trans 7.